Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Bambang SPD IMA, salah seorang dosen di program studi Pendidikan Bahasa Arab Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat. Pada kesempatan ini saya membuat video pernyataan diri dosen unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau yang disingkat dengan PDDUK TPT di bidang pengajaran. Selanjutnya saya akan menjelaskan teknik pengajaran di mata kuliah ini menggunakan teknik DIA atau Delivery, Interaction, dan Assessment. Delivery itu maksudnya metode penyampaian materi kuliah dengan cara demonstrasi secara langsung di hadapan mahasiswa untuk menjelaskan konsep, teori, dan berbagai pandangan di dalamnya. Sedangkan interaction itu metode di mana dosen dengan mahasiswa itu melakukan interaksi di saat penyampaian materi perkuliahan. Yang ketiga, assessment, yaitu satu metode untuk mengevaluasi dan mengukur tingkat capaian tujuan pembelajaran mahasiswa. Salah satu mata kuliah yang saya ampu adalah mata kuliah Turuq Ta'lim Al-Lughah Arabiyah atau metodologi pembelajaran bahasa Arab. Mata kuliah ini bobotnya 3 SKS ya, dan berupa teori, merupakan mata kuliah wajib di program studi pendidikan bahasa Arab. Mata kuliah ini diajarkan kepada mahasiswa semester 4 dan ini juga merupakan mata kuliah yang sesuai dengan bidang keilmuan saya dan sesuai dengan SK fungsional pertama saya. Adapun deskripsi mata kuliah Turuq Ta'lim Lughah Arabiyah, ya, mata kuliah ini sesungguhnya melakukan tinjauan kritis terhadap berbagai teori, pendekatan, metode, dan teknik, khususnya di bidang pengajaran bahasa Arab. Tujuannya agar mahasiswa dapat mengenal secara luas metodologi pembelajaran bahasa Arab. Sedangkan capaian pembelajaran lulusan diharapkan mahasiswa menguasai konsep, ya, teori, dan pengembangan pembelajaran bahasa Arab. Capaian pembelajaran ini dibagi dalam 3 kelompok. Ya. Pertama, capaian pembelajaran sikap, di mana diharapkan mahasiswa memiliki kerjasama dan kepekaan sosial serta kepedulian terhadap lingkungan. Sedangkan capaian pembelajaran pengetahuan, ya, mata kuliah ini mengajarkan bagaimana kita menguasai konsep dasar, teori-teori, serta prinsip-prinsip keislaman dan kemuhammadiyahan dalam pembelajaran Turuq Ta'lim Lughah Arabiyah. Keterampilan umum, ya, agar mahasiswa dapat menerapkan pemikiran kritis, ya, logis dan sistematis serta inovatif sesuaikan dengan perkembangan teknologi. Keterampilan khusus, mata kuliah ini diharapkan dapat membantu mahasiswa untuk mendesain bagaimana penggunaan metode yang efektif dalam pembelajaran bahasa Arab. Untuk capaian pembelajaran mata kuliah, ya, diharapkan mahasiswa menguasai konsep umum tentang Turuq Ta'lim ini serta mampu mengaplikasikannya dalam pembelajaran bahasa Arab. Sedangkan sub CPNK secara umum mampu menjelaskan pendekatan, metode, dan teknik dalam pengajaran bahasa, mampu menjelaskan dasar-dasar teoritis pengajaran bahasa, mampu menjelaskan bagaimana perkembangan metode pembelajaran bahasa Arab dan bahasa Arab di Indonesia. Dan yang terakhir, mampu menjelaskan metode pembelajaran bahasa Arab era klasik hingga modern saat ini. Metode pembelajaran itu dilakukan dengan diskusi, kemudian ada ceramah, pembuatan makalah, serta kegiatan-kegiatan lainnya. Untuk alokasi waktu perkuliahan dilakukan sebanyak 16 kali pertemuan termasuk UTS dan UAS. Untuk indikator dan bobot penilaian itu akan dibuat dengan
ketentuan kehadiran itu 10%, tugas 20%, keaktifan di kelas 15%, UTS 25%, UAS 30%. Demikian, berikut adalah video pembelajaran di kelas. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Jumlah wakil kami Ahmad Rosadi, Ahmad Nalgori Tongan, Yunike Delofe, Nanda Ramadan, Ahmad Rifai Domaran, Khairul Junadi Yendra, Idul Rambe, Nurul Hidayat, Yongki Mandani, Lasmini, Lorena Ayuning Siritonga, Fitri, Nur Muhammad Abdillah, Yusra, Ahmad Qasim Arsyadani. Alhamdulillah kullukum hadirun. Ayuhat talabah, nabda dirasatana biqara'a basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Tayyib ayuhat talabah, اليوم إن شاء الله سندرس الموضوع عن كما رأيتم في الشاشة طريقة القواعد والترجمة أو في لغة Indonesia bahasa Indonesianya metode gramatika terjemah. Jadi metode ini ada dua hal yang akan kita lihat. Pertama, tentang gramatika. Dari kata gramatika kita bisa memahami bahwa yang akan dipelajari oleh metode ini adalah tata bahasa Arab, qawaid. Wa tarjamah, tarjamah itu bahasa Arab tapi sudah dijadikan bahasa kita menjadi terjemah. Artinya menggunakan tata bahasa dan terjemahan. Oke ya. Jadi ini topik kita pada pagi hari ini. Selanjutnya kita akan melihat bagaimana metode ini muncul ya. Latar belakang, jadi dia nggak muncul tiba-tiba, hadir tiba-tiba. Tentu ada faktor-faktor yang membuatnya dia muncul ya. Nah, coba kita lihat. Satu latar belakang kenapa metode qawaid wa terjemah atau gramatika dan terjemah ini bisa ada ya. Jadi metode ini muncul pada abad 15, 1500-an. Di 1500-an itu dimana bangsa barat itu mengalami satu kemajuan ya yang disebut dengan Renaissance. Nah, di sini kebangkitan Eropa ketika banyak sekolah dan universitas di Eropa ya mengharuskan pelajar atau mahasiswa belajar bahasa Latin guna mempelajari teks-teks klasik. Ya. Nah, ini latar belakangnya. Nah, jadi abad berapa tadi? 15. Abad 15. 15 itu 1500. Ini maksudnya Masehi ya. Bukan Hijriah, karena Hijriah belum sampai 1500. Kalau Hijriah sekarang berapa? 1400-an, 1447 sekarang ya. Baik, kita lanjutkan ya. Penamaan metode ini dengan grammar translation method itu baru dikenal abad 19. Nah, jadi jauh ya. Pada mulanya awal abad 15 sudah dikaji. Tapi dia populer atau bahasa kita sekarang viralnya itu pada abad 19. Udah lahir belum abad 19? Belum ya. Oke, termasuk Ustaz juga belum lahir. Oke, lanjut. Metode ini banyak digunakan untuk pengajaran bahasa Arab hingga akhir abad ke-19. Cuman ini perlu ada catatan ya. Bahasa Arab di Indonesia, terutama dunia pesantren yang salafiyah tradisional, ini masih mengadopsi metode ini.
Oke ya. Kita besarkan layarnya. Berikut asumsi. Asumsinya, kenapa para ilmuwan, tokoh itu bisa melahirkan metode qawaid wa tarjamah itu. Nah, ini asumsinya ya. Asumsinya bahwa ada satu logika semesta. Logika semesta itu logika yang bersifat universal. Ya, logika universal yang merupakan dasar semua bahasa di dunia ini. Bahwa tata bahasa merupakan bagian dari filsafat dan logika. Nah, makanya dibilang tadi logika yang bersifat semesta. Ya, jadi ini asalnya dari filsafat. Makanya nanti kajiannya kalau tata bahasa itu nanti ya lebih dalam lagi itu. Ini kenapa fa'il? Fa'il itu kenapa marfu? Marfu'nya dengan dhammah atau dengan waw atau dengan alif atau dengan ya. Itu dalam bahasa Arab ya. Ada jabaran detailnya. Itu seperti orang berlogika. Nah, jadi belajar bahasa Arab itu sama belajar logika ya. Belajar bahasa dapat memperkuat kemampuan berpikir logis, memecahkan masalah dan menghafal. Ya, jadi asumsinya ini kuat berpikir dan memecahkan masalah dan menghafal. Yang ketiga, ini para pelajar bahasa dengan metode ini didorong untuk menghafal teks-teks klasik berbahasa asing. Nah, biasanya kalau di dunia pesantren, ya, mereka punya kitab-kitab khusus, ya, kitab-kitab khas bagaimana ini menghafal. Misalnya antum kalau dari pesantren pernah belajar nahwu ya? Pernah ya? Tahu matan jurmiyah? Tahu. Ah ya, pernah hafal matan jurmiyah? Alhamdulillah ya. Sama Ustaz dulu menghafal itu juga. Itu bagian contoh dari metode qawaid wa tarjamah. Menghafal teks-teks klasik berupa matan ya, berupa matan jurmiyah. Mungkin nanti ada matan-matan yang lain ya. Misalnya Imriti, itu juga dihafal. Terus karakteristiknya apa? Satu, tujuan mempelajari bahasa asing adalah agar mampu membaca karya sastra dalam bahasa target atau kitab keagamaan dalam kasus bahasa Arab di Indonesia. Nah, ini antum, kamu semua dengan metode ini kamu akan bisa melihat nanti ya. Pesantren kamu atau sekolah kamu itu caranya seperti apa? Kalau seperti ini, berarti ini thariqahnya apa? Qawaid wa tarjamah. Metode qawaid dan tarjamah. Kenapa? Karena dia khusus untuk membaca teks, ya. Baik teks buku keagamaan seperti fikih, tauhid, tasawuf, ya, atau buku-buku sejarah, tarikh misalnya, atau buku-buku sastra. Nah, ini kegunaannya ya. Makanya ini metode thariqah qawaid wa tarjamah ya. Ini identik dengan dua hal saja ini sebenarnya. Satu, ya, qawaid bisa pengertian ya nahwu, bisa as-sarf. Oke. Biasanya kalau kita bilang bilang qawaid, dia dua maknanya. Kalau tidak nahwu, sarf, atau duanya. Karena masa Ibnu Malik dulu belum dipisahi antara nahwu dan sarf. Makanya Alfiyah Ibnu Malik itu satu buku yang ditulis oleh linguis besar Islam yang masih memadukan antara nahwu dan sarf. Jadi belakangan aja dipisah. Ada disiplin ilmu nahwu, ada disiplin ilmu sarf. Yang kedua, ini terjemah ya. Terjemah ya. Terjemah itu udah sama dengan apa ya bahasa Indonesia, yaitu terjemah. Oke. Ya, kita lihat lagi. Kosakata diberikan dalam bentuk kamus dui bahasa. Nah, biasanya orang yang menggunakan metode ini banyak baca kamus.
Ya. Banyak baca kamus. Kemudian teksnya berupa sastra klasik atau kitab keagamaan lama, atau di Indonesia disebut dengan kitab kuning. Ya, mungkin kamu bertanya, Ustaz, kenapa disebut kitab kuning dia? Kan sekarang udah modern, kenapa masih kuning juga? Jadi sebenarnya kitab kuning itu, kenapa kuning? Ya memang dia berwarna kuning. Ya, kenapa kuning dipilih? Di masa dulu lebih cocok karena lampunya belum listrik. Jadi karena lampunya masih lampu semprong ya, atau lampu togok itu, sehingga sesuai dengan warna itu. Kemudian kuning itu menandakan kualitas kayu yang digunakan itu tidak mahal, sehingga bisa menjangkau para santri di masa itu yang memang hidup di masa sulit. Ya, kondisi bangsa kita waktu itu masa sulit. Jadi itu ada filosofinya. Ya, filosofi. Oke ya. Lanjut. Pembelajaran itu penghafalan akidah, tata bahasa dan kosakata. Nah, ini tanda-tanda dari thariqah qawaid dan terjemah. Lebih banyak menghafal kosakata. Apa fa'il itu? Al-fa'il huwal ismul marfu'ul madhkuru qablahu fi'luhu, ya. Kalau ada fi'il ada fa'il. Sudah tuh, kalau dia muta'addi dia butuh maf'ulun fi. Tapi kalau kalimat itu lazim, kata itu lazim, maka dia cukup fi'il dan fa'il. Nah, itu ciri dari thariqah qawaid dan terjemah. Bagaimana cara menyajikan atau menyampaikan thariqah qawaid wa terjemah ini? Ya, ini gambaran umum ya. Pertama, guru menjelaskan definisi butir-butir tata bahasa, berikan contoh. Ya. Dia ada contoh, kemudian diulas. Ya. Kemudian menuntun siswa menghafalkan daftar kosakata dan terjemahan. Ya, kamu kalau menghafal kemudian menerjemah, itu thariqahnya adalah qawaid dan terjemah. Guru meminta siswa membuka buku teks bacaan, kemudian menuntun siswa memahami bacaan dengan menerjemahkan per kata atau per kalimat. Oke ya, nanti kita akan lihat dalam contoh. Kekuatannya, ini sisi lebihnya. Metode ini apa kelebihannya? Kelebihannya santri mampu menghafal di luar kepala. Luar kepala ini bukan berarti nggak hafal ya. Luar kepala itu maksudnya ya tidak melihat buku lagi. Satu yang menakjubkan ya, ada satu pesantren di Jawa Tengah itu dia hafal 1000 bait Alfiyah Ibnu Malik itu. Ya. Kaidah-kaidah nahwu dan shorof. Nah, ini luar biasa. Ini kelebihannya. Kemudian pelajar memahami isi detail bahan bacaan yang dipelajarinya dan mampu menerjemahkannya. Ini kelebihannya ya. Ini diantara kelebihannya, memperkuat ingatan dan hafalan. Kita akan lihat sisi lemahnya. Ini punya kelebihan. Tentu hal ini yang kita sorot ya. Kalau kelemahannya nanti untuk kita perbaiki. Yang kita lihat adalah kelebihannya. Nah, karena diakui atau tidak, memang thariqah ini thariqah yang paling klasik dan paling bertahan hingga hari ini. Dia sangat baik ketika untuk mengkaji teks-teks keagamaan, kalaupun dia kurang pas dipakai ketika untuk komunikasi atau keperluan misalnya ekonomi, politik dan lain sebagainya. Ya. Apa kekurangannya atau kelemahan metode ini? Lebih banyak mengajarkan bahasa, bukan mengajarkan kemahiran berbahasa. Kamu kenapa sulit itu belajar nahwu? Coba semuanya sekarang. Kamu semua kenapa merasa sulit belajar nahwu shorof itu di pondok dulu? Karena nahwu shorof itu mengajarkan bahasa, bukan mengajarkan kemahiran bahasa. Kalau kemahiran berbahasa itu maharah, pertama maharah istima, mendengar kita, listening gimana. Yang kedua maharah kalam, bagaimana kita bicara. Kemudian maharah qiraah, membaca teks. Baru maharah kitabah. Nah ini, jadi kenapa terkesan sulit? Karena yang kita pelajari bahasa. Kalau bahasa memang berat.
karena dia tadi bagian filsafat. Tapi kalau kemahiran berbahasa dia lebih simpel ya. Makanya kalau kita lihat nanti pesantren seperti Gontor ya, pesantren Darussalam Gontor itu santrinya hanya boleh pakai bahasa Indonesia itu sekitar 3 bulan atau 2 bulan di awal. Setelah itu mereka wajib berbahasa Arab, bahasa Inggris, dan bahasa yang lain. Mereka bisa. Kenapa? Karena yang mereka pelajari adalah maharah al-lughah. Jadi harus bedakan ya, apa itu lughah, bahasa, kemudian apa itu maharah al-lughah ya, maharah al-lughah. Jadi keterampilan berbahasa. Oke ya. Kita lihat dulu ya. Nah, ini contoh dulu ya. Kita udah masuk ke contoh. Tadi kita udah bicara tentang latar belakang lahir seperti apa, kemudian asumsinya, kenapa ini metode ini ada, terus bagaimana cara menyampaikannya. Berikut ada kelebihan dan kekurangan ya. Tapi tadi sudah ingatkan, kamu jangan fokus pada kekurangan, tapi lihat ke kelebihan. Kekurangannya bisa kamu sempurnakan dengan metode yang lain. Nah, sekarang kita lihat ini ya, contoh kalimat Arab secara gramatikal. Oke ya, secara gramatikal atau secara qawaid. Oke, saya ke belakang ya. Biar mudah. Oke. Contohnya Ustadz baca, nanti kami ikuti ya. Al-muallim. Sebentar, kalau kita belajar qawaid dibaca semuanya. Al-muallimu yushajji'u at-tullaba ala ta'allumi. Katabal waladu risalatan ila walidihi. Al-Qur'anu kitabullahi al-munazzalu ala nabiyyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Hadhil mar'atu taskunu fi baitin jamilin. Dakhala al-mudiru ila al-fasli wa sallama ala tullabi. Nah, ini satu contoh ya. Kita sekarang fokus melihat gramatikalnya. Coba, al-muallimu, apa itu? Bermula kalam, apa itu? Bermula muallim, bermula guru itu, apa itu? Bermula guru itu. Ya, berarti mubtada. Yushajji'u fil madi? Oke, fil mudhari ya. Bukan fi'il madi. Oke. At-tullaba jadi apa? Maf'ulun bih. Kalau bahasa Indonesia apa maf'ulun bih? Objek. Oke. Ala ta'allumi. Jar majrur. Ya, ini ada kesamaan bahasa Indonesia tapi ada tidak. Karena ala itu preposisi, tapi ala ta'allum, at-ta'allum itu dalam bahasa Arab disebut majrur ya. Oke, ini contoh. Gramatik, kamu fokus mengamati gramatikanya. Kemudian kalau diterjemahkan gimana? Guru itu memberikan motivasi kepada siswa untuk belajar. Muallim artinya guru. Yushajji memberikan motivasi. At-tullab siswa. Alat ta'allum ya, untuk belajar. Oke ya. Di bawahnya sama semuanya, ya. Bawahnya sama semua. Sekarang kalau Ustadz tanya di contoh
Katabal waladu risalatan ila walidihi. Al waladu sebagai apa? Fa'il. Oke. Muhsan. Risalatan sebagai apa? Katabal waladu risalatan. Maf'ulun bi. Oke, lasmini ila itu dalam bahasa Arab apa namanya? Huruf jar. Walidihi apa itu? Ya, majrur sebab ila. Oke ya, paham ini ya? Ini fokusnya apa tadi? Melihat gramatika dan terjemah. Kita lanjut ini. Coba tentukan kedudukan i'rab dari kata berikut dalam kalimat. Misalnya, al-walad. Coba sekarang Nanda. Al-walad dalam kalimat katabal waladu ad-darsa. Al-waladu sebagai apa itu? Fa'il. Ahsanta. Kemudian Khairul. Al-kitab dalam kalimat qara'tul kitaba fil maktabah. Al-kitab sebagai apa? Maf'ulun bih. Ahsanta. Paham tum? Nah, apabila ditemui pembelajaran dengan ciri-ciri yang seperti ini, apa namanya tadi? Tariqah, qawaid dan tarjamah. Istilah kita sekarang adalah metode gramatika dan terjemah. Paham ya? Ya oke. Berikut coba. Darasat talibu fil jami'ah. Semuanya, mana fiilnya di situ? Darasa. Oke. Mana huruf jarnya? Fi. Oke. Pada contoh yang kedua, zahabat Zainabu ila suq. Mana fiilnya? Zahabat. Mana huruf jarnya? Ila. Paham tum? Sampai di sini paham ya? Oke. Jadi kamu coba identifikasi pembelajaran bahasa yang ada di sekolahmu. Ya. Kalau sekolahmu menggunakan seperti ini, berarti metodenya thariqah, qawaid dan tarjamah. Tapi kalau nanti di sekolahmu tidak seperti ini, berarti dia menggunakan metode yang lain. Baik ya? Sampai di sini bisa dipahami? Ya. Atau ada yang ditanyakan sebelum Ustaz tutup? Khalas, paham tum? Baik. Jadi tolong didalami kajian ini, ya. Kamu perhatikan metode thariqah wa tarjamah. Naktafi bihadzal qadar wa naktatim bi qiraa'ah hamdalah. Syukran ala husni ihtimamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.